Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zau Putri Atiansyah dari kelas 2 Penyuluh Berkelanjutan B dengan nilai 0301250849 dengan nomor presensi 32. Jadi di video kali ini adalah video part 4 yang nanti akan bahas tentang analisis sensitivitas di sini. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zau Putri Atiansyah dari kelas 2 Penyuluh Berkelanjutan B dengan nilai 0301250849 dengan nomor presensi 32. Baik, jadi di video kali ini adalah video part keempat yang nantinya akan bahas tentang analisis sensitivitas dari lanjutan video sebelumnya, yaitu part 3 tentang kriteria investasi. Nah, pada video sebelumnya kita sudah mencari skenario 1 pada kondisi normal. Jadi untuk part 4 ini akan bahas tentang skenario kedua yang akan berisi kondisi faktor pengeluaran yang dianalisis. Jadi data di kondisi 2 ini merupakan hasil data dari copy paste dari kondisi normal. Tetapi nanti akan saya jelaskan untuk perbedaan-perbedaan yang nampak. Nah, yang pertama kita harus nentuin dulu sebelum masuk ke kondisi yang skenario keduanya itu. Jadi di sini itu kita harus menentukan dulu persentase dari setiap yang dihitung, baik dari biaya, pemasukan, maupun setiap item material. Nah, yang paling penting di part ini adalah kita harus benar-benar menghitung mana sih biaya variabel yang dia itu tuh terutama pada material itu nilainya itu yang paling besar. Sehingga nanti kita akan ambil sebagai acuan untuk di kondisi yang kedua. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, realitas sebelumnya sudah dihitung, itu untuk material yang eh, paling banyak digunakan itu kan nanti ada MPK sama ada pupuk organik cair karena jumlahnya NPK di sini 0,4%, sedangkan pupuk organik cair itu 0,3%. Nah, maka dua material tersebut nanti akan kita masukkan ke bagian kondisi skenario 2 ini dengan ditandain warna merah sebagai pembeda. Nah, kemudian mulai dari atas terlebih dahulu untuk rincian pemasukan ini seperti tabel pada skenario 1, tetapi kita bedakan pada area jumlah panen dan harga panen di sini. Ini kita merah karena ini adalah kondisi di mana mereka itu nanti bisa aja berubah sewaktu-waktu. Nah, jadi untuk yang pertama kita akan menghitung di sini itu rumusnya itu eh, jumlah panen ini pada kondisi normal nanti ditambah kolom yang kosong pada bagian ini. Tentunya di tahun pertama ya, kemudian nanti dikalikan aja di sini, dikalikan aja sama yang data sebelumnya, yaitu jumlah panen pada tahun ke-6, maka akan ketemu hasilnya dan langsung ditarik hingga tahun kelima karena nanti akan sama. Kemudian di sini ada harga panen. Untuk penghitungan harga panen juga sama dengan rumus menghitung jumlah panen. Jadi nanti juga setelah ketemu hasilnya langsung aja ditarik atau disesuaikan untuk tahun-tahun berikutnya. Kemudian eh, nilai sisa ini, nilai sisa di sini itu sebenarnya disamakan pada kondisi normal di sini. Nah, ini ya, jadi sama antara kondisi normal dan yang skenario 2 ini. Kemudian di sini kita akan langsung menghitung aja ataupun menentukan apa-apa saja yang di sini itu
tidak boleh disamakan dengan kondisi normal. Yang pertama itu ada pemasukan. Nah, karena ini tadi kan kita udah hitung lagi dan itu nanti ada perubahan. Itu jadi pemasukan itu tidak boleh sama dengan kondisi normal. Kemudian ada pengeluaran, investasi, biaya variabel, dan juga ada biaya tetap di sini. Di sini adalah rincian yang tidak boleh sama kondisinya dengan kondisi normal. Kemudian, nih ya, ini nanti untuk pemasukan rumusnya di sini itu ada sum, ini dikalikan dengan hasil penjualan, ditambah dengan nilai sisa tahun tersebut kemudian ditarik. Jadi nilai sisa tahunnya ini tarik hingga tahun kelima, maka akan ketemu hasilnya untuk setiap tahunnya seperti ini. Selanjutnya, di sini kita akan mencari pengeluaran. Nah, untuk pengeluaran kalau tadi pemasukan itu dari hasil penjualan, maka kalau di sini itu nanti kita rumusnya itu kita coba cari dulu ya. Sama dengan sum, jadi kita masukin biaya investasi di sini. Kemudian tambahkan dengan biaya variabel. Di sini variabelnya nah, di sini guys ya. Di sini disesuaikan aja. Nah, kemudian untuk biaya investasi di sini ini nanti nol dulu, kemudian dicari seperti pada saat mencari tadi jumlah panen dan juga harga panen sebelumnya. Kemudian untuk biaya variabel ini, bagian merah ini itu eh, ada perubahan asumsi berarti tandanya ya teman-teman. Kalau yang hitam ini berarti tandanya dia tidak ada perubahan asumsinya pada kondisi normalnya itu disamakan. Selanjutnya, eh, jika ada jika perkiraan perubahan berubah, maka akan mengubah nominal lain. Nah, jadi di sini kita akan perkiraannya itu kita rubah menjadi 30%. Nah, maka di sini kita bisa lihat bahwa hasilnya itu ada perubahan ya. Kalau dari 0% itu berapa dan dari perkiraan perubahan kalau ada penurunan 30% itu nanti hasil jumlah panennya berapa di sini. Kita lihat bersama bahwa ada penurunan nih ya teman-teman. Selanjutnya ini nanti kita akan menghitung dari gross PC dan net PC di sini. Nah itu sebenarnya nanti di copy aja dari sini. Kita copy ini sampai IRR ya. Nah kita copy dulu. Terus ini kita nanti paste. Tapi ini harus menjadi gross PC aja ya. Ini kita bisa tiga aja dari sini. Nah, terus kita klik kanan atau paste. Pastenya itu harus pakai paste spesial.
Bentar. Ya, seperti itu. Di, dari rekan-rekan bisa mencobanya sendiri. Kemudian, nah di sini kita lanjut aja. Perlu kita ingat bahwa di sini bagian PP ini itu kita harus pastikan ulang atau hitung ulang apakah di sini udah sesuai belum nih rumusnya, sama di sini kondisi yang ada di data itu sudah sesuai apa belum. Jika belum maka bisa disesuaikan, dan jika sudah maka kita lanjut aja ke tahap selanjutnya, yaitu nanti eh tapi sebelum itu kita dari analisis di sini itu, ini ini itu biasanya itu kalau eh, di akhir ininya minus, itu berarti tandanya itu usaha ini itu sudah berjalan lebih dari 5 tahun. Karena memang usaha yang kami ambil ini adalah usaha yang sudah berdiri dari 1997. Jadi memang usaha ini sudah lebih dari 5 tahun, tetapi kita menggunakan asumsi eh, tahunnya itu 5 tahun. Nah, selanjutnya kita langsung aja bergeser ke bagian ini. Nah, ini interpretasi kelayakan usaha kondisi. Di sini kita bisa lihat kriteria investasi. Jadi bagian NPV, gross VC, kemudian nah ini ada kesalahan. Harusnya net VC ya. Ini harusnya net VC. Ini nanti kita bisa copy dulu. Ini kondisi normalnya. Kondisi normal ya, kita copy paste dari kondisi normal ini. Kemudian eh, nanti pastanya di sini langsung ke kondisi normalnya. Kemudian untuk kondisi barunya itu nanti langsung aja bisa diklik bagian ini, kondisi kedua, gini, kemudian nanti bisa langsung dipaste di sini. Nah, jadi langsung aja, dan untuk rumus ini adalah kondisi yang baru dikurangi kondisi normal dibagi dengan kondisi baru. Maka kita temukan nih persentasenya segini perubahannya. Dari NPV-nya itu 33%, kemudian gross VC-nya 14%, net VC-nya 123%, dan IRR-nya minus 67%. Dan perubahan variabelnya itu sama semuanya, yaitu 30% semua, dan keterangan sensitivitasnya berarti sensitif. Terus kita coba cari perkiraan perubahan di sini. Nah, kita pilih salah satu di antara NPV, kemudian gross PC, net PC, dan IRR. Tapi di sini kita menggunakan eh, bagian dari NPV. Kemudian dari rekan-rekan itu bisa mencari eh, di sini nanti bagian data, kemudian nanti bisa dimasukkan untuk analisisnya, untuk analisis di sini. Nah, di sini, nah, mulai cari di sini ada what if analisisnya. Jadi di sini ini kita bisa pilih dulu. Nah, kemudian nanti masukkan di sini. Nah, ini data yang nanti kita pilih baik dari net PC, gross PC, NPV maupun IRR. Tapi jangan lupa kita harus kunci dari setiap yang kita pilih. Dan untuk value-nya nanti di sini bisa diisi 0, dan by checking cell-nya nanti bisa diisi dengan jumlah panen, karena itu yang akan kita cari. Nah, kemudian kita di sini sudah ditemukan nih ini hasilnya, maka kita bisa simpulkan bahwa kondisi yang membuat ini usaha tersebut eh impas jika jumlah panennya menurun sebanyak berapa tadi di sini, 100% ya teman-teman. Nah, di situ di sekian video
dari saya. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.